apa respon kita dari ayat yang tadi kita baca itu? Ya, toh? Seperti yang tadi Timotius itu, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tapi tunjukkan. Nah, habis itu Kolose 3 ayat 23 yang berbicara tentang apa yang kita lakukan sebagai pemuda, apa yang kita lakukan itu buat siapa? Apakah untuk cari nama? Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita buat sesuatu, kita buat itu untuk Tuhan. Engkau muda, jadi teladan bagi orang-orang percaya dengan perkataan, tingkah laku dan kasihmu. Nah, sekarang kan permasalahannya adalah kita sebagai anak muda kan dianggap sebelah mata sama orang-orang yang lebih tua daripada kita ataupun sepantaran kita. Tapi ketika ada omongan-omongan, kamu tuh masih muda, kamu nggak tahu apa-apa, kita nggak boleh berkecil hati. Tapi kita sebagai pemuda harus mencontohkan perilaku kita, dari ucapan kita, tingkah laku kita. Jadi kita bisa memberikan contoh ke orang lain, baik ke teman-teman kita ataupun ke keluarga kita yang paling dekat, ataupun ke orang-orang yang lebih tua daripada kita. Sehingga peran kita sebagai anak muda bisa dapat, karena kan kita akan menjadi penerus generasi yang dulu. Jadi kita harus bisa memberikan contoh. Mungkin akan terjadi kesalahan kecil yang tiba-tiba nanti di masa mendatang tiba-tiba membawa malapetaka. Jadi kita harus sesuaikan dengan yang diinginkan biar tidak terjadi kesalahan yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana kita sebagai anak muda jangan pernah insecure walaupun masih muda, dan buat kita terhadap adik-adik yang baru-baru masuk juga jangan pernah merendahkan orang lain. Dan justru dari kehidupan kita juga bisa menunjukkan bagaimana anak-anak Tuhan menjadi teladan buat di tengah-tengah masyarakat melalui perkataan, sikap, dan saling tolong-menolong. Dan kembali mengingat lagi bahwa apa yang kita lakukan itu fokusnya untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Dari situ kualitas hidup kita dan dapat menjadi inspirasi buat orang lain. Kita melakukan segala sesuatu itu harus penuh dengan ikhlas, sukacita, dan hati riang seperti kita melayani Tuhan gitu. Jadi kita harus tekun dalam melakukan segala hal, seperti kita tekun dalam memuji Tuhan, beribadah, dan Surat Paulus kepada Timotius, di mana Paulus di penjara, tetap dia selalu mengirimkan surat kepada teman-teman pelayanannya. Salah satunya orang muda seperti kita yang bernama Timotius. Ya, di situ dikatakan Paulus bilang, Timotius, jangan kau masih muda jadi kau merasa insecure yang tadi kita baca macam tidak mampu gitu. Nah, tetapi kasih tunjuk itu, buktikan kepada orang-orang bahwa kau bisa. Artinya begini, kadang orang memandang kita ini masih muda jadi kita tidak punya pengalaman. Ya dong, kadang biasa begitu. Kita misalnya di gereja dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, kadang pemuda itu jarang dilibatkan atau tidak dipercayakan karena mereka merasa ini dia belum bisa, belum mampu. Ya toh, misalnya kalau macam potong macam paku atau terkait tentang bangunan, kadang pemuda itu tidak terlalu dipercaya karena mas pemuda bisa ini. Tetapi justru itu firman Tuhan katakan, tapi kau buktikan dengan tindakan. Nah, tindakan yang paling yang secara kita punya pribadi aja, mulai dari kita punya kata-kata, ucapan kita. Dimana ketika kita berbicara, kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan ke tidak. Misalnya begini, oke, kita sepakat kita akan kumpul di gereja jam 8 pagi. Itu adalah kesepakatan bersama, kesepakatan tertinggi dalam sebuah persekutuan. Nah, ketika kita sudah menyampaikan itu, kita bisa bertanggung jawab atau tidak? Nah itu, bertanggung jawab atau tidak? Ketika kita suruh kita semua kumpul jam 8, seharusnya kita buktikannya dengan melakukan hal itu. Nah, itu hal yang utama. Kemudian berbicara tentang karakter. Nanti kalau tadi kita berbicara tentang kesetiaan, tindakan kesetiaan dan kesucian. Berbicara tentang karakter kita. Nah, dimana ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bisa melakukannya atau tidak? Kita punya karakter ini bisa melakukan firman Tuhan itu atau tidak?
Nah itu lebih dalam lagi ya pemuda. Itu lebih dalam lagi. Itu dibuktikan dengan sikap kita di dalam persekutuan. Tadi Wisnu sudah sampaikan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan itu dasarnya itu untuk siapa? Nah itu dulu. Memang namanya manusia itu adanya emosional. Emosional itu sifat manusia. Itu Tuhan ciptakan manusia itu ada emosional. Jadi kita bisa merasakan sedih, kita bisa merasakan bahagia, kita bisa merasakan namanya jatuh cinta. Itu hal indah yang Tuhan berikan bagi manusia, emosional. Ya. Nah itu baik, sebenarnya semua itu baik. Tetapi ketika kita masuk di dalam pelayanan, seharusnya pelayanan itu di atas dan perasaan di bawah. Nah, jadi ketika kita di dalam pelayanan, kita sudah melakukan luar biasa ini. Sudah capek, sudah semua, tapi di komen ada Wisnu, ini salah sekali. Coba aku buat yang kayak gini lagi kak. Coba diubah dulu. Padahal kita sudah curahkan kita punya perasaan, kita sudah curahkan kita punya bertanggung jawab dengan waktu. Bahkan mungkin kita keluarkan uang buat kita akomodasi kita teman-teman, tapi masih dicela. Nah itu. Secara manusia pasti kita merasa sakit hati ya. Secara emosional pasti ada sifat ada marah. Itu hal biasa teman-teman. Hal biasa. Ketika kita merasa sedih, marah itu emosional itu hal biasa. Tetapi bedanya itu ketika itu menjadi tolak ukur untuk kita bertindak, nah itu akan salah. Itu akan menjauhkan kita di dalam pelayanan. Ketika kita marah. Firman Tuhan katakan ketika kita marah di atas tempat tidur kita marah saja. Marah. Tapi ketika kita keluar, fokusnya oke, saya kerja buat Tuhan. Nah itu sudah berbeda. Jadi cukup kita di dalam hati kita bergumul dengan kita punya ini, sampaikan kepada Tuhan. Sama sudah kerja yang baik, kenapa masih di? Tidak apa-apa teman-teman, itu hal biasa. Ketika kita bergumul dengan kita punya proses pekerjaan, kita sudah buat yang terbaik, kemudian masih dimarah-marah, dibilang-bilang ini, tidak apa-apa, sampaikan saja. Setelah itu ketika kita keluar, sudah kembali lagi, saya kerja buat Tuhan. Bukan untuk manusia. Kelompok 1. Kelompok. Kelompok 1. Bus. Kepala. Kepala. Pundak. Kepala. Lutut. Pundak. Kepala. Pundak. Lutut. Pundak. Lutut. Harus tegak. Kepala. Tegak, harus tegak. Tidak ada begitu tegak. Kepala, semua tangan di kepala. Tangan di kepala, Kaipul berdiri tegak baik-baik. Kepala. Pundak. Lutut. Pundak. Kap. Ayo taruh. Siap? Kita mulai ya. Tidak begitu, berdiri tegak dulu. 1, 2, 3. Kepala. Pundak. Lutut. Kepala. Pundak. Lutut. Pundak. Kepala. Kap.
teman-teman yang belum subscribe, komen, like, and share videonya Mati kayak Genesaret. Kalau video ini Jangan lupa share ke grup keluarga. kalau ini subscriber tembus 1000 nanti kalian dapat traktir.